Halo para newbie, Anda pengangguran? Tidak ada pemasukan? Anda juga beban keluarga? Selalu dihujat tetangga? Sama seperti saya dulu. Ingin berbisnis tapi belum punya ide? Bingung cara memasarkannya? Mari kita bahas di channel ini. Let's go! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengajarkan beberapa trik and trik cara jualan digital, ya kan? Tahap-tahapnya yaitu adalah yang pertama, siapkan dulu ya produknya, baru akan kita bahas satu-satu. Oke, jadi aku udah buat sketsa satu. Di sini ada your product, makanan ataupun minuman ataupun jasa. Jadi kalau makanan dan minuman udah tahu lah seperti apa kan. Ada jasa di sini, ya kan? Jadi jasa itu ibaratkan ya kayak souvenir, percetakan ataupun pangkas, itu jasa ya. Kalau makanan minuman kan nggak mungkin dijelasin lagi kan, karena kan teman-teman itu udah paham kalau untuk makanan minuman ya kan. Baru yang kita bahas selanjutnya itu adalah konten berupa foto atau video. Habis itu editing konten fotonya. Nih, nanti kita akan bahas semua satu-satu. Foto di sini ada scale, ada filter dan lain-lain lah. Nanti kalau untuk foto tuh banyak triknya. Di video sama juga ada scale. Scale itu kalau pada nggak tahu itu ukuran ya. Jadi ukuran itu misalkan untuk story banding berapa, untuk posting itu banding berapa. Kalau filter kan udah pada tahu untuk warna. Kalau di video itu juga ada namanya transisi, dari detik A detik B itu akan pindah ke video selanjutnya, itu transisi. Jadi nanti di situ akan kita bagaimana cara beriklannya, caranya yang free ataupun berbayar itu ada. Ini berbayar bukan bayar dengan saya ya, ini kita bayar ke platformnya maksudnya. Oke, baru di sini nanti kita akan beriklan lewat Facebook, Google, Instagram dan TikTok di sini. Jadi kalau nanti di Facebook ranah-ranahnya itu ada marketplace, ya kan? Jadi kita buat konten ataupun buat iklan di marketplace. Baru ntar kita juga ada di story, ya kan? Jadi kita juga jualan juga situ, kita buat konten, kita berapa upload story. Itu bagaimana orang bisa bertanya kepada kita, nanti kita punya di story. Baru di situ kita ada namanya fanspage. Jadi fanspage nanti itu ibaratkan halaman tapi di dalam Facebook, itu namanya fanspage messenger ya, itulah kayak tempat chatting ya. Baru selanjutnya kita di Google. Di Google itu kita akan buat konten itu ya kayak di website ataupun Google Map, Google Business dan macam-macam, nanti kan kita bahas. Terus untuk Instagram ada posting, story dan live sale, story, posting, nanti kita akan jualan di situ. Baru TikTok, post, story, live, ini juga sama. Baru nanti dari semua platform-platform ini kita akan membuat SEO-nya. SEO itu adalah search engine optimization. Jadi kita akan buat di Facebook, Google, Instagram ataupun TikTok. Jadi kata pencarian itu. Baru nanti dari SEO ini kita akan masuk namanya ke dalam copywriting. Copywriting itu adalah ibaratkan apa yang bahasa yang sering dicari oleh calon pembeli kita. Itu seperti apa? Misalkan kita judul, di sini ada juga deskripsi, tag dan lain-lain. Nanti akan kita bahas. Dari semua yang kita buat ini, dari marketingnya mulai dari Facebook, Google, Instagram, TikTok, nanti akan ada namanya leads. Leads itu dia ibaratkan masuk orderan ataupun dia bertanya, baru kita lobby. Jadi tujuan tempat closingan kita bukan di Messenger ataupun di DM Instagram ataupun DM TikTok, bukan di situ, tapi kita WhatsApp. Jadi bagaimana cara membuat si iklan-iklan kita ini bertanya, nanti orang tuh lewat WhatsApp. Jadi nanti di WhatsApp kita ada buat WhatsApp bisnis, copywriting, welcome text ataupun semacamnya. Jadi nanti cara teknik closingnya gimana nanti bakalan kita bahas. Jadi untuk selanjutnya kita akan belajar gimana sih cara-caranya. Nah,
Jadi yang pertama itu yang kita tentukan adalah produk kita. Produk kita apa? Jadi aku di sini ngambil sampel, kebetulan itu saya jasa. Makanan pun sebenarnya saya juga ada brand, tapi saya lebih ke jasa, lebih komplit lagi. Jadi dari semua ini kita harus buat satu-satu. Google, Instagram, TikTok. Jadi kita bangun satu-satu semua. Buat itu lama atau bentar? Kalau yang paham bisa bentar, dan untuk optimisasinya bisa lama juga sih. Bahkan kalau untuk saya, semua yang bisa berjalan butuh waktu kisaran 3 tahunan, harus konsisten juga. Itu intinya. Jadi satu-satu, sebenarnya nggak pun ada berbagai platform ini, kita bisa jalankan, tapi kalau bisa banyak, kenapa harus ambil yang dikit kan gitu kan. Jadi semua produk itu berlaku di semua platform. Oke, jadi kita akan lanjut ke ini, ke produk. Jadi pertama, contoh kayak saya itu, kebetulan saya juga ada produk. Jadi kita cek ke Facebook. Oke. Yang pertama ini, untuk yang pertama itu kita akan bahas dulu dari Facebook ya. Jadi kebetulan di sini konten saya adalah konten produk saya itu cetakan. Nah, kebetulan ini ada orderan ini. Oke, udah masuk. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah produknya. Jadi aku tunjuk dulu beberapa halamanku untuk usaha. Yang pertama aku ada nih, ini Fanspage. Jadi yang kita bahas pertama itu Fanspage. Jadi ini kebenaran aku lagi nggak ngiklan, jadi performanya dikit, tapi nggak apa-apa. Ini ibaratkan kita tuh punya galeri online gitu kan. Jadi aku tuh percetakan. Jadi produk-produk yang aku buat itu banyak tuh. Misalkan ini frame Canva, ya kan? Frame Canva. Jadi setidaknya konten-konten kita itu harus bagus gitu kan. Harus bagus, walaupun nggak ada yang like, setidaknya customer itu ataupun calon customer kita itu pada nonton gitu. Jadi produkku tuh banyak. Sampai sekarang aku aja nggak inget produkku tuh apa aja saking banyaknya. Tapi kalau lihat ya pasti ingat lah kayak gitu. Jadi kayak ada kartu vaksin gitu kan, kayak cetak spanduk, kayak buat neon box. Terus di sini kayak untuk desain doang, di sini ada juga neon flex, sablon pun juga ada itu. Jadi gimana sih cara memasarkan yang baik dan benar itu seperti apa? Oke, jadi kita balik ke sketsanya. Jadi kita udah setuju, kita tentuin produknya apa, baru akan kita bahas gitu. Yang pertama yang kita bahas itu adalah konten. Jadi kontennya harus seperti apa gitu kan. Sebenarnya kalau untuk konten itu tergantung selera kita ya, gimana kalau untuk konten. Jadi misalkan lu ambil foto itu yang benar gitu kan, pakai handphone biasa pun bisa asalkan jelas gitu. Nggak muluk-muluk banyak desainnya, nggak perlu banyak watermarknya ataupun gimana. Yang penting jelas itu lu jualan apa gitu kan. Misalkan lu jualan itu sertifikat gitu kan. Jadi kalau untuk sertifikat ini foto aja yang benar, kasih filter, baru upload. Jadi kan orang tahu, oh di sana jual sertifikat kan gitu kan. Jadi secara nggak langsung klik bakalan masuk ke WhatsApp. Jadi tahap pertamanya itu kita akan membuat beberapa foto ataupun video yang bakalan kita upload. Jadi kalau saya pribadi, bagusan kita dulu punya konten, baru kita selesaikan platformnya. Kenapa? Karena waktu kita buat Facebook, ataupun kita buat platform di Google, ataupun Instagram, kita bakalan satu-satu. Jadi, itu agak ribet nanti. Jadi, kita sediakan aja dulu, alangkah baiknya kita sediakan dulu konten-kontennya,
kita pisah-pisah, ataupun di handphone ataupun komputer laptop itu dipisah, buat kontennya yang bagus. Contoh kayak saya udah banyak upload itu konten-konten, itu juga bisa ditiru ntar di fanspage di Instagram itu bisa ditiru. Baru nanti kita juga buat copywriting seperti ini biar orang bisa lanjut ke WhatsApp ataupun ke lokasi kita. Nah, jadi berhubungan ada dengar kata lokasi di sini, jadi kita harus punya yang namanya lokasi juga. Sebenarnya nggak punya lokasi nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya kita punya, walaupun dimanapun lah, mau di dalam gang, mau di pinggir pasar lebih bagus. Kalau nggak punya biaya untuk di pinggir pasar, di dalam pun bagus. Tapi kalau untuk makanan, ya lah, ya memang harus di pinggir pasar gitu kan. Kalau untuk jasa sebenarnya di dalam gang nggak apa-apa. Misalkan sini saya ini buat percetakan di aja dulu. Jadi di sini yang dilihat itu review kita udah bagus 87 ulasan. Jadi nanti kita bakalan di sini buat produk apa aja yang kita buat. Nanti ini akan kita ajari, kita bahas satu-satu gimana buatnya. Oke, baru kita lanjut ke ininya, gimana sih? Lihat foto-fotonya. Oke, kita bakal lihat foto-fotonya. Jadi di map itu jelas. Saya udah upload kisaran 1591 foto di sini. Jadi nanti map pun itu nampak. Baru nanti kita buat kayak alamat, kalau ada website, masukan websitenya, kalau ada WhatsApp marketing ataupun telepon marketingnya dimasukkan gitu kan. Nah, baru lihat-lihat ini. Jadi setiap apa kita harus upload gitu. Jadi Google itu bisa rekomendasikan kita ke paling atas ataupun orang-orang yang mencari dengan SEO tertentu gitu kan. Nanti kontennya banyak gitu kan, jadi enak. Kalau untuk tahap pertama itu tadi, selesaikan konten-kontennya. Kalau ada foto-foto, ada pun video-video gitu, boleh dibuat gitu kan. Nih kayak pun kalau lagi masang inbox, ada videonya ya kan. Itu ada, kalaupun ada kayak ini kan, foto produk. Jadi jelas tidak, oh jualan spanduk di sana, contoh kan gitu. Ini kebetulan stand ini juga buat sendiri, ini usaha istriku. Oke, baru sini kayak ada undangan, ada neon box. Jadi semua konten kita ada di satu-satu platform. Jadi customer itu bisa gampang. Apalagi udah ada alamat ataupun kontak WhatsApp-nya gitu. Jadi foto aja yang bagus, yang baik. Jadi kita bisa buat konten-kontennya gitu. Kebetulan jasa, aku juga produknya banyak, ya kan. Jadi aku nggak bisa jelasin satu-satu, aku cuma bisa lihat-lihat gini aja kan gitu. Baru kita lanjut ke edit gitu. Jadi cara ngeditnya ntar kita bahas juga. Kalau saya tuh biasanya ngedit kalau nggak di handphone, kalau males saya di handphone, kalau lagi mood saya editnya di komputer. Saya gunakan ini CorelDRAW. Cara kita buat di situ desain-desainnya, ataupun kita juga di Photoshop ataupun semacamnya. Jadi untuk video yang pertama baru upload ini saya akan terangi. Jadi untuk itu saya akan terangi pertama step-stepnya apa aja yang harus disiapin, baru nanti kita bahas satu-satu. Contoh kita mengedit komputer, nanti kita juga buat videonya. Nanti cara kita buat di platform Facebook gimana, ataupun kita buat Facebook, kita bahas satu-satu sampai lengkap gitu kan. Ataupun kita mau buat maps juga, nanti akan kita bahas juga satu-satu. Jadi di video pertama ini saya tuh cuman menunjukin apa aja yang ada, marketing yang saya udah buat di internet gitu. Terus setelah konten kita tuh edit tadi kan, kalau nggak di Corel, Photoshop ataupun di mana, ataupun di handphone juga bisa. Foto videonya juga ada, scale ini ukuran. Jadi kalau ukuran itu maksudnya contoh. Kalau di story itu ada namanya perbandingan 16:9. Jadi kalau kita upload dia pas gitu.
Jadi kalau untuk story kita buat gambar di daerah-daerah ini jadi semua nampak. Terus kalau untuk posting contoh ya itu perbandingannya 1:1 tuh. Jadi dia bentuknya peta. Nah, jadi kalau untuk posting yang 1:1, kalau untuk story 16:9. Itu namanya scale ataupun ukuran. Di video pun juga sama. Itu juga ada settingannya, nanti akan kita tunjukkan satu-satu juga. Oke, lanjut. Baru advertising. Nah, jadi teknik beriklannya seperti apa? Itu kan kita mau pakai iklan yang gratisan ataupun kita mau iklan yang berbayar. Nanti akan kita bahas satu-satu. Jadi aku mau kasih contoh iklan free itu ibaratkan kita buat konten ataupun upload konten di Facebook, Story ataupun Marketplace. Nah, jadi kayak di Google Map, kalau ada website kita pakai, kalau nggak ada ya udah gitu. Juga di Instagram kita cuman cukup upload doang, jadi itu namanya beriklan secara gratis. Kalau iklan berbayar itu dia seperti ini. Jadi kalau kita mau bayar itu di platform Google juga bisa, di TikTok pun juga bisa, di apa tuh kalau untuk Instagram juga bisa, itu banyak. Jadi ibaratkan kita bayar ke Facebook, jadi Facebook yang nyebari. Jadi kita setting sesuai target market kita. Jadi nanti kita akan juga buat videonya. Contoh nih aku kasih tahu ya, dashboard Facebook bisnis. Jadi nanti yang kayak gini tuh kita buat leadnya. Nah, nanti kayak gini tuh. Nanti kita belajar apa aja cara ngiklan berbayar ataupun yang lain kan gitu. Ini kebetulan kayaknya Euro kan ya. Ini lambang apa saya nggak tahu. Jadi nanti kalau iklan berbayar tuh kayak gini tuh. Nanti dari berapa yang kita parts ya kan, website yang beli di website berapa orang, cost per pembelian berapa, ini namanya CPR, cost per result itu nanti berapa, ada nama per pembelian berapa, jadi totalnya jadi di sini, dan uang yang kita bayarkan di sini juga nanti ada jangkauan di sini. Oh, nggak ada jangkauannya, nanti akan dikasih tahu. Oke, ini cuma contoh. Terus yang kita bahas itu kayak fanspage tadi udah saya tunjuk, itu fanspage yang seperti ini. Kalau fanspage di map pun juga udah saya tunjukin yang seperti ini. Percetakan, nah ini dia. Mungkin agak tremor gitu ya, karena kan ini juga video baru dan baru belajar juga. Jadi kita nih belajarnya sama-sama tapi sering sharing gitu. Jadi bagaimana cara menjual produknya ataupun gimana nanti kita bahas gitu. Terus di sini kayak SEO, Search Engine Optimisasi. Contoh SEO itu seperti ini. Jadi kebetulan saya kan udah banyak upload tuh. Kita main SEO dulu di Marketplace. Jadi kita buat cetak spanduk. Ini contoh. Nah, kebenaran Facebook Marketplace ini udah saya dominasi dengan beberapa Facebook. Jadi konten saya itu di atas semua. Ini punya saya, ini punya saya, ini juga punya saya. Oke. Jadi calon pembeli itu bakalan tanya nanti di sini. Dia akan bertanya, contoh saya juga. Kalau dia bertanya langsung masuk ke Messenger ya. Ini contoh dia nanya stand. Jadi nanti aku tunjukin copywritingnya. Ada semua. Tuh. Untuk pemesanan bisa hubungi WhatsApp atau link di bawah ini. Jadi ini bisa langsung ke WhatsApp. Jadi orang tuh nggak pala ketik-ketik gitu maksudnya kan. Jadi orang tuh bisa langsung hubungi itu maksudnya. Kebetulan ini juga WhatsApp-nya, jadi dia nggak bisa langsung gitu. Tapi waktu nanti kamu klik ini dia langsung masuk. Baru di situ kita juga ada buat alamat bisnis. Jadi alamat bisnis kita tuh di sini, di sini, di sini.
Baru kalau untuk ke alamat kita bisa langsung ke Google Maps untuk datang ke lokasi. Jadi itu tadi kenapa kalau di dalam gang itu kita juga bisa buka gitu. Kalau jasa sebenarnya makanan sih bisa tapi kurang optimal, tapi disarankan kalau untuk di belakang-belakang ataupun dia tidak di pinggir pasar, kita sarankan kita sarankan pakai Google Maps biar orang datang dengan cepat gitu. Juga nanti akan diajarkan gimana cara buat Google Maps. Ini juga seputar dengan namanya copywriting. Jadi copywriting itu yang ini. Copywriting ini untuk copywriting messenger ya. Nanti kalau untuk deskripsi ataupun semacamnya juga kita bisa custom, tapi saya pribadi saya pakai ini juga. Jadi nggak ribet gitu maksudnya kan. Jadi nanti semua yang masuk ke WhatsApp bakalan kita lobby. Jadi kita ngelobi itu ibaratkan teknik closingan, gimana mereka bisa beli gitu. Jadi apa-apa aja yang dikasih, kenapa sih customer bisa beli gitu. Contoh di sini kita cari darah, waktu dia chatting, siang mas katanya kan gitu kan, siang mas katanya. Baru ini ada teks otomatis, selamat datang di sana aja dulu, jalan ini, pilih ini untuk lagi, pilih silahkan pesan Anda melalui katalog WhatsApp. Ini nanti katalog WhatsApp langsung banyak produk saya situ, ataupun cek di website atau kunjungi toko ke Google Map. Dia mau datang nih, kalau dia mau datang tinggal klik ini, atau dia pun mau ngecek website, kita juga ada websitenya. Jadi ini juga website kita, jadi semua kita lengkap biar customer kita nggak susah gitu. Jadi kayak mau ya ngecek, oh di sini ada undangan kayak box, sablon dan macam-macam kan gitu kan, ataupun buat bot ataupun buat stiker, cetak menu, spanduk dan lain-lain lah gitu kan. Jadi nanti di website ini pun kita juga ada nih, di Google Map-nya ada gitu kan, Facebook, di YouTube-nya juga ada. Jadi semua platform itu kita rambat, di Facebook-nya ada, Instagram-nya ada gitu kan. Jadi semua lengkap gitu. Nanti juga kita bahas gimana cara buat websitenya. Tapi untuk sekedar website, kita sarankan itu menggunakan domain berbayar. Jadi kita beli hosting, tapi itu berbayar ya, dia enggak free gitu maksudnya. Jadi kalau dia berbayar, kita beli hosting ataupun domain di salah satu platform, kita bayar baru kita buat website. Jadi kalau untuk buat website itu ada biayanya. Sebetulnya ada juga website yang gratis-gratisan, tapi tidak secepat waktu kita bayar bisa kebuka. Karena apa? Kita harus cepat, karena customer itu yang lemot langsung balik, dia nggak bakalan buka ataupun dia nggak bakalan lihat kan gitu. Jadi cukup sampai sini aja penjelasannya. Jadi di next video kita akan bahas satu-satu tuh bagaimana cara membuat konten ataupun cara ngeditnya, baru kita upload di marketplace, story ataupun semacamnya di berbagai platform ini. Oke, sampai situ aja. Jangan lupa klik tombol like and subscribe-nya. Jangan lupa hidupin juga lonceng notifikasinya untuk mensupport channel ini biar lebih berkembang. Mungkin banyak salah kata, saya mohon maaf karena juga ini adalah baru pertama kali saya membuat video YouTube ini, dan saya mohon dukungannya. Terima kasih, selamat malam.